Ensiklopedia Budaya Ke-Indonesiaan. Berkumandang ensiklopedia budaya Pro 4 RRI Surabaya, berkreasi tiada henti, terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa yo iya ngono. Kayak gini nih enaknya nyanyi-nyanyi tak latihan dulu, siapa tahu nanti kalau lomba menang. Apalagi lomba yang di TV-TV itu loh, di radio-radio juga. Lomba ngernet. Sewu kuto wis tak liwati, sewu ati tak takoni. Ya apa yuk? Enak aja aku. Lewes dilewati ya wes mandek kok. Kayak ngamuk. Kau usah dilanjutno. Aku itu kepengen belajar nyanyi supaya aku nanti bisa berpenghasilan di luar pekerjaanku. Ngono loh maksudnya. Oh, kayak jadi gitu. nyanyinya itu bukan karena passion, bukan karena hobi, bukan karena bakat, tapi karena pengen nyari duit. Ya, itu juga masuk maksudnya. Ujung-ujungnya duit ya Anda ini ya. Loh, orang itu hidup cari apa? Cari hidup. Cari apa? Cari Yo. makan. Oh, kamu tadi habis sambatan ambek aku. Sambat apa aku? Pinjam uang 50.000 tadi apa? Biasanya kan kayak gitu. 50.000 itu tadi buat apa? Kamu nggak tanya sama Ya, aku. coba buat apa? Kalau Tadi nggak aku buat kan apa? Paling apa? Mbak Jamu, gubeng pojok, kayak gelibet-gelibet kuliner tak kamu itu. Salah kamu nggak tahu tak artis Apa? TikTok yang terkenal itu uang dolar dibuat tisu aja lah. Ini uang 50.000mu tadi itu cuma buat tisu terus tak buang. Pinjam uang buat tisu aja. Iya bener, biar wajahku tuh kinclong, mahal. Tapi kok pancetnya kayak gini ya? Ya, tapi kamu tuh loh ya, daripada nyanyimu nggak jelas kayak gitu. Loh, aku tuh orangnya sebenarnya jelas. Cuma kadang-kadang kalau nggak direm ya nggak jelas. Nah. Tapi kepengen banget sebenarnya, aku tuh pengen jadi cita-citaku dulu. Bapak itu pengennya anaknya itu jadi penyanyi, apalagi penyanyi daerah kayak campur sari, ngono-ngono kuwi lho. Oh, pantesan kamu tadi nyanyiin lagunya Didi Kempot, Sewu Kuto. Kok tahu Mbak Loh, ya aku tahu, aku ini teman-temanku tuh ahli seni budaya kelas internasional. Wah, mau nggak percaya kamu? Nggak percaya? Belas. Ini tak undang nih sekarang ya. Iya, tak undang. Ini kebetulan kan kita sekarang lagi ada di obrolan budaya. Nah, makanya ini aku undang langsung aja. Ada Mas Wawan. Itu udah ada orangnya, monggo silakan. Naik apa tadi ke sini? Hah? Naik apa ke sini? Tak suruh Doraemon nganterin. Monggo Mas Wawan, selamat datang. Dan ada juga Mbak Ratna. Monggo Mbak Ratna. No, ini nih. Selamat datang di obrolan budaya. Selamat Ngobrol datang. sebanyak-banyaknya soal budaya kali ini ya. Nah, Ini tadi siapa namanya? Mas Wawan. Yang Mbaknya? Mbak Ratna. Mirip saya dulu. Hah? Sebelum saya ketemu sama Anto. Iya. Oh, gitu. Kan saya dulu badannya segini. Oh iya. Sekarang jadi begini saya. Oh, dipumpa berarti. Ini Mas Wawan gimana kabarnya? Ya, kita sapa dulu. Ya. Ya, kita sama dulu. Ya. Silakan. Salam budaya, salam sehat untuk sahabat budaya dimanapun berada. Yeay. Nah, Apa? kita tuh harus kompak kayak gini loh. Walaupun kita kembar gak siam, kudune kompak biar kita kelihatan itu ini Gimana loh caranya? samawa gitu loh. Nah, Gimana caranya? Coba kasih tahu aku. ayo coba ya. Ya. Salam budaya. Kamu tadi gak bilang gitu, nah aku belum latihan nah. Ya Allah.
Dikeliru aku nak. Mau gak bareng latihan Lah, iya. Yo. Improve ya Kak Bopo. Tapping Iya, ya, kok iki ae lip sync suarane wong loro ya. Iya. Jadi ini yang kamu bilang tadi temenmu mau kesini mau ngajarin aku nyanyi. Iya, mereka ini adalah praktisi di salah satu sekolah ya. Jurusan STKW di STKW, jurusan seni ya. Jurusan kampus seni. Nah, Mas Wawan sama Mbak Ratna ini udah ahlinya banget. Apalagi kan kamu tadi bilang nyanyi pengen cari duit. Iya. Nah, kebetulan kita ini memang mau ngobrolin soal saluran budaya. Gimana saluran budaya itu bisa membantu kesenian budaya yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur ini bisa tetap berkembang, tetap eksis, tetap banyak yang tahu gitu. Oke, kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu sahabat budaya. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di obrolan budaya. Ada saya Ana Riyangga dan saya Rina Setiawati tentunya ya. Kita bakalan kupas habis nih nah. Siapa tahu nih sahabat budaya kan Nora dikupas. Siapa tahu kan Dioncei. Oh, dioncei kan ya Mas ya. Kan tadi udah ngomong di belakang dulu ya. Bukan. Padahal mirip-mirip Masnya. Mirip apa? Mirip Kembaran. Joko. Oh, iya kembar ya. Gak usah dilanjut no. Aku ngerti siapa sih mirip-mirip siapa. Tidak usah dilanjutkan. Iya. Sila di sila. Lanjut. Nah, ini kan topik kita atau tema kita ini kan dari saluran budaya sebagai penguat jati diri bangsa ya nak ya. Iya benar. Aku kepengen tanya sama mbaknya ini, Mbak Ratna, kebetulan kok namanya sama RR-nya. Oh iya, Sama Rina ya? sama Ratna ya. Berarti ini kan kita sebagai generasi muda ini kan apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Mbak Ratna ya. Cari untuk tempat di mana kita bisa menikmati budaya yang sesungguhnya karena banyak sekali nih budaya-budaya asing yang masuk karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan kayak tok itu. Akhirnya mau nggak mau anak-anak muda zaman sekarang ini kan jadi jadi lupa sama budaya kita sendiri gitu loh. Nah, kalau mau benar-benar cari budaya yang nyel dari Indonesia itu di mana Mbak Ratna? Monggo. Iya, oke. Sebenarnya bisa aja di mana aja sih, tapi untuk untuk saat ini ya, apalagi musim pandemi di sini kan kita mempermudahnya kan lewat sosmed ya, kan ada juga aplikasi seperti itu ya. Nah, itu sangat membantu, salah satu media untuk mewadahi tentang budaya ya Indonesia khususnya Jawa Timur. Nah, itu bisa banget di situ dan juga ada juga tempat-tempat pelatihan langsung juga ya di salah satunya juga di RR ini kan. Nah, berarti aku bisa ikut latihan ini ya? Di STKW itu bisa banget. Kayak saya nih. STKW juga bisa. Nyanyi ini bisa berarti ya? Bisa. Kira-kira bayar apa enggak? Soalnya saya kan belajar buat cari duit Iya. Jangan melirik tanah. Aku tuh heran, gelem ilmu nih gak gelem bayare ki piye. Terus gurune ki mangan opo jare cari duit. Tapi gurune pengen kok bayar. mangan lho yo. Cari duit yo gurune. Gurune poso. Gurune poso. Tapi aku sebenarnya itu nggak cuma nyanyi. Jadi aku tuh orangnya tuh multi tetelan gitu ya. Oh, multi tetelan lagi sing digoleki. Ya. Pengen nyanyi juga. Ini saya sedang mengcasting loh. Kami berdua sedang mengcasting. Nanti ikut Aku mau Odija. Ya. Serius aku pengen langsung aku. ke STKW. Kan kepengen nyanyi juga. Iya. Tapi juga kepengen acting karena melihat beberapa sinetron dan drakor itu kan kok actingnya sampai nangis-nangis. Aku enggak tahu drakor. Kamu enggak tahu Tana? Drakor itu. Drama Korea Oh, drama Korea. Jadi kan aku pengen banget siapa tahu nih nanti kalau ada kesempatan aku bisa memerani salah satu peran istri teraniaya gitu loh. Tapi kan aku nggak bisa ya cara karena aku nggak pernah dianiaya. Suami bukan istri teraniaya. Jangan khawatir Mbak Rina, nanti tadi yang disampaikan butuh kegiatan seni di mana? Banyak di Jawa Timur. Lah sekarang Di Jawa Timur banyak banget. Iya. Di kampus kami, jadi kampus kami Sekolah Tinggi Kesenian Wilatikta juga menyediakan ada jurusan teater. Nah, apalagi di Surabaya ini, ya toh. Surabaya ini banyak anak-anak muda yang juga masih senang teater, tapi di mana harus belajar ya. Nah, ya itu. Nah, sementara memang secara formal kegiatan berkesenian di pendidikan di Jawa Timur ada di SMKI ya. SMKI yang jalur sekolah menengah. Iya, Tapi jalur yang kampus menengah ya. ada di kampus Kesenian Sekolah Tinggi Kesenian Wilatikta. Tapi di UNESA juga ada, UNESA di ada, UN jurusan juga sendera ada. tasik Iya. ya, sendera tasik. Tapi Itu nanti kalau memang lulus di UNESA gelarnya berbeda. Di sana sarjana pendidikan SPD ya. sarjana gitu pendidikan. Sementara sedang berkembang juga di Banyuwangi ada sekolah menengah
kesenian yang sedang dikembangkan di SMK Negeri Banyuwangi itu dibuka jurusan juga ya. Tadi Mbak belajar seni-seni, ya ini pentingnya. Sekarang kesenian kita itu di daerah-daerah itu banyak sekali. Ini pentingnya. Banyak Aku banget. jadi di ulang tahun penasaran. ini, ya. Seni Radio. itu ada apa aja sih? Seni budaya itu apakah Iya. hanya mencakup seni itu aja atau bagaimana? Budaya, seni budaya tidak bisa dipisahkan. Nah, Iya. kalau di Jawa Timur sendiri khususnya budaya yang ada itu apa aja? Iya, banyak kesenian-kesenian itu ya. Kalau mau seni budaya biasanya kita arahnya ke kesenian memang ya toh. Jadi banyak memang budaya-budaya, seni bisa dipisahkan atau bisa digabungkan seni budaya. Budaya itu memang warisan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita memang ya toh. Secara turun temurun. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, kenapa? Kalau memang seni budaya juga seperti itu, warisan leluhur. Tapi ada kesenian-kesenian yang memang hasil dari anak generasi muda nanti yang mungkin akan ditambahkan oleh Bu Ratna nanti. Generasi muda sekarang mengakomodir kesenian tradisi itu seperti apa sih dengan caranya masing-masing ya. Nah, ini butuh sekarang media informasi sebagai media penyiaran, bagaimana mereka bisa tersiarkan secara luas ya. Ini saya kira saya di Mbak Ana ya di obrolan budaya itu sangat mengenalkan sekali. Mereka banyak bertanya kesenian ini dari mana sehingga RRI ini berperan penting untuk menyiarkan seni budaya itu. Inilah pentingnya RRI. Padahal sebenarnya tuh budaya itu nggak hanya soal tradisi saja ya Mas. Iya, benar. Kehidupan Ini kita kesenian. sehari-hari Iya, pun itu itu juga warisan lekat sekali budaya, sama adat budaya. istiadat, warisan leluhur, Budaya warisan makan. benda tak benda, bener. Nah, karena apa? Teman-teman belajar kesenian juga di sana ada nilai-nilai. Bagaimana teman-teman itu duduk menghadapi alat gamelannya itu mereka duduk rapi ya toh, menabuh Iya, dengan benar-benar. sopan dengan apa dan termasuk menabuhnya tidak syukur-syukur mereka akan bergantian. Nah, di situ ada Kok nggak sampai kerjasama ya, gemetar kerjasama kakinya toleransi gitu ya, karena udah saling menghormati ya, menempatkan mereka yang terdahulu. Mereka akan menunggu kode dari Pamurboyo Rumonya dulu untuk melantunkan suara kerasnya, tidak syukur mengeras. Nah, ini ada perilaku-perilaku yang harus ada di kehidupan kita juga. Kalau ini nanti kita pahami ada nilai-nilai. Jadi apa yang terkandung dalam pembelajaran seni itu sendiri ya. Tentunya kalau kesenian tradisi yang lain memberikan nilai-nilai yang berbeda-beda ya. Nanti banyak kesenian di Jawa Timur. Ini ranah kita Jawa Timur ya. Nah, apalagi ciri khas kota Surabaya. Ada apa di Surabaya? RRI kita sebagai media penyiaran terkenal dengan ludruknya. Ludruknya. Nah, itu ludruk ini yang dulu saya dari kecil itu mendengarkan ludruk di radio itu sampai gerombol. Kalau sudah nyetel radio ludruk bergerombol itu satu kampung itu dengan soalnya di Banten kan tidak semua orang punya gerombol itu radio. tak pikir tadi tuh mau Apa? ngantri sembako atau mau lihat sepak bola. Gerombol ngomongnya ludruk. Ngrungokno ludruk. Karena apa? Iya, ngrungokno Radio itu ludruk media penting, informasi Bre. yang murah juga. Karena apa? Disambi bekerja bisa ya. Kita tidak harus memandang arah tertentu untuk melihat siapa ya yang berbicara, tapi kita dengan bekerja kita bisa mendengarkan iki suarane ngene, suarane iki. Artinya di situ imajinasi kita juga sudah terhubung, seperti kita mendengarkan sandiwara. Kita tidak tahu seperti apa orangnya ini, tapi dengan imajinasi masing-masing kita bisa membayangkan. Aku tuh iki menangi wonge loh. gede Sandiwara dhuwur. zaman dulu Iya. sandiwara radio kayak Mak Lampir gitu. Nah, itu. Sampai aku hafal sama tertawanya. Iya. Itu Persis ketika di radio. Iya, ketika di radio itu kan dahsyatnya luar biasa. Iya. Ya, sehingga apa persepsi kita tidak dibatasi. Kita diluaskan untuk berimajinasi kemanapun ya. Jadi Mak Lampir menurut Mbak Rina, menurut Mbak Ana akan berbeda. Pasti berbeda itu. Iya. Aha. Nah, di situ keanehan kita, sehingga kita terus akan menggali informasi lewat itu radio itu ya. Nah, lewat siaran-siaran itu. Nah, itu Lah. pentingnya ini sekarang. Lalu dari tadi kan sudah disinggung beberapa tentang bahwa dalam sikap memainkan alat musik Iya. misalnya itu menunjukkan filosofi Perilaku-perilaku. Iya. perilaku apa aja Iya. filosofinya dari situ gitu Iya. ya. Dan sementara seni sendiri itu kan ada nari, ada nyanyi Ya, kayak Rina ini pengen ini, nyanyi campur betul. sari. Nah, Oh. bisakah secara spesifik itu dijelaskan tentang misalnya tari remoh itu menggambarkan tentang apa dalam Nah, kebudayaan iya, begitu iya. atau mungkin
campur sari, Iya. apa semua sari dicampur. Sakno sari sing perlu dua. Kamu itu nah kalau ngomong masalah campur itu pasti pikiranmu kuliner toh. Iya. Tahu campur, es campur gitu kan. Iya bener, Iya. wah bukan lagi. Ini Masuk gone ada. apa tahu campur Ini kira-kira kalau ya? kita teliti tari-tari itu memang mempunyai peran masing-masing. Nah. Tari remo mungkin dulunya juga siasat perjuangan dari bangsa kita ketika ingin menginformasikan sandi-sandi berjuang, gerak-gerakannya seperti apa. Ya, ini saya pelajari dari kesenian yang di Banyuwangi, gandrung. Gandrung itu memang dulu perannya bukan sosok wanita, tapi laki. Laki-laki. Ya, ketika mereka berkelana itu memberikan informasi, Iya. itu untuk saling bagaimana musuh itu sampai berapa kekuatannya. Jadi mereka berkelana untuk memberikan informasi lewat sandi-sandi, menari juga berbahasa yang lain, termasuk tari yang ada di Probolinggo, Gelipang. Nah itu seperti itu. Nah ini media-medianya sekarang diliput di sekarang kalau media itu disiarkan di RRI semua orang nanti akan tahu ya. Berarti kan ada nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah senian. Benar. Apalagi RRI juga tidak hanya bisa didengar tapi juga bisa dilihat. Iya, sekarang dengan media terbaru sekarang ya, dari RRI Net itu bisa dilihat artinya. Betul sekali. Nah, kita jeda dulu sebentar. Iya. Kita dengerin lagi dulu gimana? Wah, Oke. ini cocok sekali ya. Saya tak latihan nyanyi juga. Iya, nanti Silakan. bisa Oke, didengarkan yuk dulu kita sambil dengerin nyanyi. dari Bu Dati. Monggo Ibu. Uning mesti katuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja anandang branti Sri uning datan krahita kang cinipta kadange pribadi marang Raden Wiratmaya kang rolawe Adipati Tuban Sri uning putrane ati wangsa pati nalikane nguni kapupuhe Madyaloka duk prang agung lawan Minajingga katresnane Wiratmaya tinambite ning Rara Sri uning senadyan wekah sanira prakteng lena alabu negara Gitu nah. Oh, kalau masalah percintaan itu. Oh iya. Oh iya, Ahlinya. Gubuk Asmoro. Saya tuh kalau masalah cinta itu nomor 1 pokoknya. Iya. 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 Jadi itu tentang tentang mungkin biduk rumah tangga mungkin ya. Betul ya Bu Dati ya? Sepertinya. Kalau sampean ngerti nggak kira-kira Gubuk Asmara itu tentang apa? Iya, itu kurang lebihnya begitulah.
tentang asmara pokoknya. Gimana nanti kalau kita bikin gubuk gitu? Ya. Nah, jadi Jawa sendiri itu punya ya lagu yang sebenarnya esensinya tetap di dunia perasmaraan, Iya, kayak percintaan. Dropot ya. Nah, sementara anak-anak muda sekarang itu kan lebih pahamnya itu lagu-lagu zaman sekarang yang berbau percintaan gitu tuh lagu-lagu zaman sekarang itu gampang banget nyanyinya. Kenapa ya nggak bisa nikmati lagu Gubuk Asmoro ini layaknya menikmati lagu-lagu pop yang ada gitu loh, anak-anak muda gitu loh. Ya, ini juga karena bahasa juga ya. Jadi bahasa Jawa itu juga harus dikenalkan di sekolah-sekolah supaya apa? Adik-adik kita, anak-anak kita itu mengerti apa sih bahasa Jawa itu ya toh. Nah, sekarang bahasa daerah di Jawa Timur aja sudah mengenalkan masing-masing ya toh. Di Banyuwangi sekarang bahasa daerahnya memakai using, di Madura memakai Madura. Ya. Enggak tahu di daerah yang lain mungkin Jawanya masih ya. Sedangkan lagu-lagu kita dengan bahasa Jawa, dengan bahasa using sekarang juga sudah banyak. Nah, lagu itu sendiri punya motivasi ya toh, semangat. Apa lagu anak, lagu remaja, lagu dewasa, lagu untuk orang tua. Nah, itu punya motivasi tersendiri. Nah, Punya nantinya motivasi iya, tersendiri. ini kemampuan pengarang-pengarang itu untuk menciptakan lagu, bagaimana lagu ini bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat tertentu ya. Nah. Misalnya itu. Nah, Oke, jadi bisa Iya. diikuti oleh dipahami, banyak kalangan diikuti gitu ya. Mereka akan memanfaatkan itu. Mungkin ini juga bisa jadi apa gambaran buat anak muda gitu ya. Mungkin Iya. kalau mau menyatakan cinta itu pakai lagu-lagu gitu aja keren Iya, kayaknya. Iya. Enak paling ya. Yang di medsos itu kan lagi ada yang ngetren yang pokoknya bayangno, oh kamu dasaran aku sarungan tapi dadakno gak jadi. Kok apa lagune piye? Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Nah, Lagi weh. viral itu, lagi Apa viral itu? ya. Viral. Viral banget deh. Kita dengerin dulu yang satu ini ya. Asmoronya kita jaga dulu untuk Kita Tuhan Yang skip Maha dulu Esa. ya. Antar dulu ya. Iya, Oke? iya. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
lagi di obrolan budaya, masih bareng saya Neriangga. Dan saya Rina nih sahabat budaya dan juga dua narasumber kita yang sudah ada di Betul studio. sekali, ada Mas Wawan dan juga Mbak Ratna dari STKW. Kita ngobrolin soal saluran budaya sebagai jati diri bangsa, begitu ya. Dan pastinya tadi kita sudah sedikit banyak menjelaskan tentang budaya itu sendiri ada apa aja. Nah ini lebih dipertajam lagi nih. Memangnya ada kesenian budaya di Jawa Timur khususnya itu ada apa aja dan yang lagi apa namanya? Yang lagi menjadi konten untuk Surabaya sendiri itu ya, kesenian Jawa jadi Timur apa ya, itu. kayak Trendil, ikonnya ikonnya Surabaya ini apa? Iya, Monggo itu tadi. boleh Mbak Ratna atau Mas Wawan silahkan. Monggo Bu Ratna bisa dimulai atau saya dulu? Silakan Mas Wawan. Iya. Jadi di Jawa Timur itu memang terdiri dari kabupaten-kabupaten ya. Nah, di mana wilayah Jawa Timur itu juga beberapa etnis yang mendiami. Ada Trah Mentaram, Jawa, ada memang asli Surabaya, Arek. Ada orang Madura sendiri, teman-teman dulur kita Madura. Ya, Pendalungan. Mereka yang datang ke wilayah di Jawa, mereka juga akan berbaur dengan masyarakat Jawa sehingga yang kita namakan itu masyarakat Pendalungan ya. Yang ada di Probolinggo, di Lumajang, di daerah Pasuruan itu mereka sudah berbaur bahasanya. Tidak Madura, tidak Jawa. Kadang mereka berbahasa yang campur ya. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu yang di wilayah timur Banyuwangi itu menggunakan bahasa Osing ya. Di Muncar juga ada suku Madura, bahasa masyarakat Madura, tapi Muncar campur. itu mana ya? Muncar itu wilayah Banyuwangi. Itu kalau dulu kita di pengetahuan umum ya, itu penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia mana pelabuhannya. Nah, itu ada dulu ya. Muncar itu ya. Tapi sekarang sudah berbeda karena sekarang zamannya sudah berubah ya. Nah, di situ banyak singgahan teman-teman dulur dari Madura. Mereka mencari nafkah untuk mencari ikan di laut. Nah, selain itu di wilayah sana juga ada pendatang orang-orang Trah Mentaram dari wilayah Jogja, Surakarta mendiami sana. Sehingga ketika mereka mendiami di wilayah yang ada di Banyuwangi, otomatis mereka akan membawa seni budaya tradisinya masing-masing. Banyak kita ketahui mulai dari arah selatan, Pacitan. Kesenian apa yang ada di sana? Nah, itu macam-macam. Ya. Jadi Pacitan sekarang termasuk kesenian yang baru dikembangkan. Itu ada sekarang yang dikembangkan itu rontek, ya. Rontek. Iya. Bukan temannya tahu tek-tek gitu ya? Bukan, ini sedang digagas dan ini sangat digemari oleh generasi muda sekarang. Itu rondo tetek. Apa? Dia maksudkan kayak begitu tetek. ya. Tadi tetek itu kentongan, ya. Kentongan. Jangan apa-apa. Tetek itu kentongan yang dibuat dari bambu. Nah, itu rondo tetek. Tapi di sana rondo sih, Pak. Iya, ronda itu berasal dari patrol memang mungkin bahasa lain patrol atau kentongan. Ya, bukan. Jangan rondo, bukan. Ini ronda. Rondo tetek. Jadi bayanganku ke sana. Mereka berkeliling untuk menjaga keamanan itu dengan membunyikan kentongan. Nah, itu begitu. Ini memang zaman Belanda dulu kan memang ada patroli. Memang sekarang makanya teman-teman kadang menamakan itu dengan kesenian patrol ya. Tetek itu sendiri ya bunyi dari bambu itu. Ketika dibunyikan tek itu mereka tek ya. Ya, jangan keliru membacanya nanti. Bukan tetek. Ya. Makanya itu tadi aku tuh dengarnya rondo tetek. Kenapa rondo tetek di bawah-bawah sih gitu kan? Ya. Jadi itu ada di Pacitan dan sekarang sangat digeluti sekali. Nah, kesenian itu dikembangkan sehingga ketika digemari kesenian satu kelompok itu dimunculkan oleh beberapa orang. Jadi ada sekitar 40 orang. Di situ juga ada penabuhnya, ada penarinya, juga ada desainnya, juga menggunakan teknologi sound system yang sudah kalau memakai genset itu gensetnya silent sudah, tidak bunyi, sehingga sangat membantu keseniannya untuk tampil dengan suara yang sangat bisa jelas kita terima. Iya, dan itu juga akan didatangi oleh pelatih-pelatih dari mana-mana. Mereka membutuhkan pelatih. Dari mana-mana itu maksudnya dari mana aja? Teman-teman dari kampus seni, misalnya ISI Surakarta, ISI Jogja, STKW Surabaya ini sendiri, Indonesia UNESA, ya, maupun UM ya Bu ya. Benar. Itu akan turun ke sana untuk membantu kelompok-kelompok ini. Langsung ke situ. Ya, karena mereka bersaing seperti yang ada di Madura ya. Bercengkrama ini di sana, langsung betul. Terus sekarang ada di Magetan Bu. Itu ada
Beduk. Ya, iya. leduk namanya leduk, lesung beduk. Lesung beduk. Bagaimana Leduk. kesenian Jadi lesung? variannya apa? Istilahnya Iya. leduk. Leduk. Lesung beduk. Lesung beduk itu kesenian lesung, memang lesung yang sudah dipakai oleh masyarakat di sana untuk menumbuk padi. Kalau lesung yang ya. cekung itu ya. Iya, yang- ini kan juga pertanda. Sebenarnya dulu ini pertanda, ini warisan budaya kita. Benda ya. Yang harus dijadikan lesung. seni musik Iya, seni tari atau seni apa itu? Seni tampilan pertunjukan. Pertunjukan. Iya, seni Ah, pertunjukan. semua Artinya leduk, di situ ada Magetan. tari, ada teaternya, juga ada musiknya. Nah, kita ketahui kalau lesung itu pertanda kan dulu ya. Iya. Dulu orang menandai lesung, nek wis enek lesung berarti nek wong duwe gawe lesung, oh sesuk iki apa? Ada gawe gitu. Iya. Sesuk iki jenangi, saiki lesung, sesuk jenangi, sesuk malam apa nih? Itu ini pertanda-pertanda. Pertanda. Oh saiki simbol-simbol. nutu gabah dadi beras. Oh berarti sesuk jenang. Sesuk neh malam apa? Itu sesuk misalnya gedurene sesuk. Ah itu orang-orang Jawa seperti itu dulu. Jadi mendengarkan suara lesung ketika dibunyikan itu sudah menandai bahwa orang-orang kapan kita bantu ke sana. Nah, itu budaya yang tidak hilang. Itu kan dulu budaya kerjasama. Ya toh? Rewangan, ada rewangan membantu, ini budaya tradisi yang tinggalan dulu. Siapa yang menurunkan ini kan tidak ada. Dan sekarang tidak ada Bu ya. Nggak ada. Kayak sinoman itu ya masalahnya. Sinoman itu siapa yang ngurus kan nggak Siapa yang nggak ada yang mereka ngurus, nggak ada. Memang udah dari menempatkan- dulu udah Iya. ada gitu. Sudah ada, itu warisan turun menurun. Jadi Kayak seperti kebiasaan perintah sehari-hari begitu Iya, itu yang akhirnya iya, jadi budaya gitu ya. itu toleransi ketika bagian wedangan nenek, bagian masak ada, bagian bumbon ada, Bumbon. nanti bagian jogo beras ada, Iya, iya. bagian parkir ada. Mereka secara otomatis menempatkan dirinya masing-masing ke sana Sesuai dengan tanpa job harus desk. diperintah. Iya toh? Iya. Nah, ini budaya yang terus saling bergulir. Nah, ini supaya tidak luntur nanti kehidupan di desa itu, supaya terus berkembang. Ini juga warisan budaya. Nah, tentang seni budaya tadi, akhirnya ada beberapa alat yang dijadikan media kesenian, seni pertunjukan. Salah satunya di Magetan yang namanya leduk. Lesung lesung beduk. beduk. Wah, Bu Ratna, kalau boleh saya tahu, mau tanya, apakah Bu Ratna masih menjumpai apa tuh tadi kesenian rewang-rewang itu tadi? Iya sih, Sinoman gitu ya? Sinoman. Masih sih, cuma Iya. memang tugas kita untuk melestarikan ya, untuk mengeksistensikan itu. Iya. Karena memang khusus kayak kaum milenial khususnya itu Harus tahu. Mereka kan ya berdasarkan analisa kita itu memang masih kurang interest ya. Khususnya kaum milenial ya. Makanya tugas kita itu di sini salah satunya kan juga dari RRI sendiri salah satunya ya untuk saluran penguat budaya. Nah, jadi kan tujuannya itu semua kan untuk apa ya? Mewadahi terus Menggali informasi mengintegrasikan juga. karya seni dan juga ekspresi budaya tentunya. Tentang budaya Indonesia khususnya Jawa Timur. Iya, Jadi sebenarnya tuh banyak sekali budaya yang ada di Indonesia ini ya. Iya. Tapi gimana sih Mbak Ratna sama Mas Wawan menumbuhkan rasa kita ini untuk mencintai lah tradisi. Anak muda sekarang ini kan untuk memahami betul-betul oh kayak nari itu harus kayak gini ya kan. Iya. Kalau nembang itu harus nyanyinya itu harus meliku-liku. Iya. Kalau ikut ludruk itu kan berarti harus pakai sanggul. Nah, gimana menumbuhkan Ini. rasa cinta anak muda zaman Cinta sekarang ya. yang sekarang Nah, ini Ya, cinta membuat mana? form ya. modernan gitu loh maksudnya. Membuat Iya. formulasi baru. Ya artinya Dengan cara? ya Ini dengan tadi cara kan kita- begini Bu ya. Aha. Apa? Tak kenal tak sayang. Nah, Jadi kenalan untuk dhisik, menjadi Rek. sayang, Ngono untuk lho. menjadi cinta itu mesti dikenalkan. Iya. Nah, biasanya ini Bu Ratna ini biasanya mengenalkan seni-seni itu kemana-mana Bu ya. Iya, jadi Nah, kita, menari, kita bikin, menyanyi atau apa itu moga Bu. Kita menciptakan inovasi baru ya. Jadi Mengenalkannya formulasi lagi. baru terkait dengan kekinian tentunya ya. Kita kan juga tadi rekonstruksi budaya, transformasi kekinian. Nah, itu secara konseptualnya itu. Nah, dengan ekspektasi itu tadi kaum milenial, kaula muda itu supaya interest tertarik terhadap budaya Indonesia, khususnya Jawa Timur. Lah, itu kita membuat formulasi baru, contohnya misalnya kayak gini. Sebuah pertunjukan ya, tetap kita esensi tetap tradisi, tetapi kita combine dengan unsur modern misalnya salah satunya. Ya itu, tapi kita tidak boleh menghilangkan esensi tradisi Ya, itu sendiri. tradisinya, Ya kan, tetap ini harus ada Akan gitu muncul, ya. secara teknis kan Iya, harus betul. tetap ada. Ya, Lah ini- artinya kita
menginovasi. Nah, itu salah satunya itu yang saya sebutkan Iya. tadi. Nah, sehingga mereka akan interest. Iya. Pernah nemuin anak muda yang kayak gini. Aha. Dia tuh mau ngomong bahasa Jawa nih ya kan, karena Iya. aku pernah ngalamin ketemu sama orang yang mau ngomong bahasa Jawa tapi dia nggak bisa ngomongnya, tambah dibuat lucu-lucuan kayak gitu Mas. Ono opo kowe kayak gitu-gitu loh. Iya, nggak sih? pernah Terus sih. mungkin Mbak Ratna itu punya trik khusus nggak kalau melihat pernah ketemu sama orang yang demikian gitu, cara Pendekatan untuk Pendekatan. memotivasi biar mereka bisa lebih lagi menghargai ya. gitu maksudnya. Nah, Dengan bagaimana Mbak Ratna? Nah, itu kita harus identifikasi dulu. Dia contoh kasus yang seperti itu tuh, apakah dia bukan orang Jawa? Satu. Lah, apakah dia ternyata orang Jawa tapi lebay? Dibuat-buat Ah, gitu ya. dibuat-buat ya dengan istilah bahasa gaul lebay ngono ya. Nah, itu kita harus identifikasi dulu gitu. Nah, apabila orang tersebut atau anak tersebut ternyata bukan orang Jawa lah, akhirnya kan dalam menginterpretasikannya itu kan pasti berbeda ya, dialektikanya kita sebagai orang Jawa atau bukan orang Jawa itu kan beda gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu sehingga kita akan menemukan win solutionnya. Nah, itu seperti apa, jadi kita harus tahu dulu Iya, identifikasinya jadi itu banyak ya, cara. melakukan pendekatan Iya, ya Pak ya. betul, ya. Seperti Jadi itu. kita amati, memang kita selalu mengamati, tapi bukan berarti kita biarkan, enggak. Iya. Justru ada seseorang yang mengatakan bahasa Jawa tapi mereka keliru, kita pancing, kita ajak obrolan sampai jauh mana mereka menguasai bahasa, iya toh. Iya. Nah, kalau salah nanti baru kita benarkan, ya. Jadi seperti teman-teman belajar kesenian, silahkan menabuh, kita pancing mereka ke arah gamelan, ke ruang gamelan. Makanya setting gamelan itu ditata sekian rapi, sekian apa juga menarik. Kayak di RR ini ya Iya, Mas ya. Iya, di RR ini. Ini apa pertama menarik, memang sales seperti sales ya, service itu pertamanya menarik kan. Mungkin kita tidak datang hari ini, tapi ketika kita sudah melihat posisi setting gamelan, oh besok saja saya datang. Nah, ketika datang nanti mereka akan ingin mencoba apa? Tak nabuh iki suarane opo? Tung teng dung dung. Akhirnya mereka tertarik dengan bunyi-bunyi yang ada. Nah, ketika tertarik baru kita berikan informasi yang benar. Ini loh, kalau menabuh ini duduknya seperti ini, kita siapkan cara menabuh, tekniknya, memegang tabuhnya seperti ini dan membunyikan seperti ini. Jangan terlalu dituntut untuk rumit. Untuk rumit yang menurut kita mereka belum paham, dan kita arahkan. Nah, pelan-pelan itu tadi. Jadi dari pelan-pelan itu tadi mereka mengenal suaranya, pola tabuhannya, sehingga mereka sampai menyenangi. Nah, itu tadi tak kenal tak sayang. Benar, Nah, jadi mereka harus harus kenal kenal dulu. dulu. Harus kenal baru dulu. sayang. Nah, selanjutnya di kampus juga begitu. Nah, banyak anak-anak sekolah itu datang ke kampus. Kita biarkan datang. Ayo wis, kita siapkan nabuhi sakarepmu. Nah, nanti baru kita Awalnya arahkan. gitu ya, Betul untuk ya. Awalnya kayak menarik gitu. cintanya. Iya, mereka melukis, menabuh, menari. Kita beri motivasi, kita beri rekaman video atau kita menari supaya dia juga termotivasi menari. Ya, jadi Mbak Ana nanti bisa mengajarkan nari karena sudah Iya. belajar menari ya Mbak Ana. Bentar lagi kan. Ya, Iya. Loh, narinya cuma bisa diem gini doang. Coba karena kamu kemarin kan saya tahu Mbak Ana itu Mbak Ana tuh kemarin penari. TikTok Iya. TikTokan. Mantan Dia itu penari. sebenarnya kreator Heeh. dance. Aku nggak bisa nari aku. Oh iya. Cocok lah. Iya. Iya, ini konten kreator di sini Saya ternyata ya. dulu kabarnya Mbak Ana itu penari. Iya Mbak Ana itu Nari dong, nari ya. dia itu kemarin viral karena waktunya nari dia tuh geblak. Duh. Iya. Jadi itu viralnya karena Oh, geblaknya gitu. bukan karena narinya. Ya mungkin karena 40 tahun nuk nari. Umurnya piro saya 40 tahun nuk nari. Oh, ya. Ya. Loh, Jadi tadi kan sudah diobrolin panjang lebar soal Iya. gimana caranya tips-tips atau trik begitu ya lebih tepatnya Iya. untuk menarik perhatian anak muda supaya minat terhadap Iya. kesenian budaya Indonesia khususnya Jawa Iya. Timur begitu. Iya. Tapi pada kenyataannya faktanya adalah ketika anak-anak itu sudah ditawarin pun juga masih kayak belum tertrigger apa ya bahasa Indonesia ya tertrigger itu ya. bukan tertarik, terpikat. Terpancing, Pikat ya. cedus gitu loh, Iya. kayak diselentik langsung wek gitu loh, langsung gitu. Gregetnya nggak Iya. belum ada gitu ya. Belum ada. Iya. Terus ditambah lagi di luaran sana itu untuk sekolah-sekolah yang berbau kesenian itu pun kayaknya masih bisa dihitung jari begitu ya, dan Iya. biasanya jalur formal ya. Jalur formal Kayak ya. les-lesan sekarang ini kalau kita lihat les-lesan banyak-banyaknya itu adalah tentang les-lesan pelajaran, Betul. les-lesan Itu bahasa Inggris, menjamur di mana-mana ya. bahasa Mandarin, Iya. Kayak les-les jurusan kayak maksudnya kan
kuliner gitu masih ada ya, tapi kalau sekarang tentang budaya tuh kok Nah, minim banget. les-les ini- yang nggak formal gitu ini tuh harus loh, nggak ada benar. juga, jarang itu Iya. saya jumpai. Ini juga sering kali kita singgung ya dulu ya. Jadi apa? Pengenalan di sekolah itu juga perlu. Apa? Sekolah sekarang kita tinjau lagi. Sudahkah dia menyediakan alat-alat media informasi tentang seni budaya kita? Nah, beberapa sekolah yang mungkin mampu membeli gamelan. Nah, ini peran pemerintah juga harus menyediakan, apalagi di Surabaya juga, ya toh. Di mana-mana itu peran pemerintah harus, di Banyuwangi juga begitu. Pemerintahnya juga harus menyediakan gamelan Banyuwangi, di Madura juga begitu. Kalau memang ada alat musik tradisi yang memang perlu dikembangkan, juga harus kita siapkan, kita bantu. Karena apa? Pembelajaran dari anak-anak, dari remaja sampai mereka dewasa itu juga harus mereka terus kita pelajari. Kalau di sekolah tidak ada, mereka kecil tidak kita kenalkan, otomatis ketika mereka akan gede, yo mungkin akan tidak tahu apa-apa tentang seni budaya. Nah, yang tahu apa? Mungkin keluarga yang mereka punya turunan. Oh, bapaknya dulu pemain seniman. Ya, ini mungkin betul. keluarganya karena mewarisi. Selain mewarisi Rata-rata dari kayak gitu tuh. kesenangannya, juga mungkin alat-alat musiknya tradisi sudah punya di rumahnya. Betul. Iya. Rata-rata di sini kalau yang tenaga kesenian yang kami punya begitu Iya. dari RRI yang bisa dihitung jari, apa yang anak muda bisa dihitung jari Iya, gitu benar. ya. Iya, iya, Yang anak benar. muda bisa dihitung jari, dan itu pun karena Betul. basically orang tuanya adalah memang orang kesenian juga Iya. gitu. Heeh. Sementara yang lainnya Orang awam mungkin ya. Awam. Iya. orang Lah ini Lah, iya. Bu Ratna ini. Nah, gimana kalau Bu memang Ratna ini sendiri juga masuk ke menyedangi jalur musik, teater ya, Bu tapi Ratna? Saya iya. dulu basically musik, Musik, modern. tapi musiknya juga sudah sekarang dipadu dengan musik-musik etnik tradisi. Iya. akhirnya Bagaimana kok bisa tertarik Nah, dengan ini. kesenian? Nah, Tapi Ini itu gaya-gaya tadi muda. kayaknya dijawab setelah Iya. kita dengerin lagu Oke, iya. setuju banget. Boleh. Setuju Boleh. banget. Karena Iya, aku iya, tuh iya. sebenarnya pengen nari sambil ngedance, nanti Ah, ngedance nari sambil nyanyi loh. Ya, Ya, oke. boleh, boleh, Gitu ya. boleh. Iya. Monggo Bu Pur. Oke. Surabaya lantang balap wana krama dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk puli bang beli harganya sungguh murah sepinjuk cuma setali sungguh memuaskan hati mari beli sayur semanggi bung beli sungguh nikmat bumbunya dan enak rasanya sayur semanggi cukulan dicampurnya dan tak lupa tempenya. Mari bung lekas beli sayur semanggi Surabaya dijual serta didukung
Enak banget nak. Masih di obrolan budaya Perempat RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Saya nggak suka loh Mbak Pur itu nyanyi Semanggi Surabaya. Kenapa kamu lapar ya bawaannya ya? Sekalian disuguhin di sini seharusnya. Enggak lagu aja, tapi ada wujud fisiknya gitu wujudnya, jadi bisa lebih meresapi. Oke. Tak pesankan ya. Tak pesankan. Asik mau. Nanti kalau nyanyi lontong balap, kamu minta lontong balap. Lontong balap. Ya wis terus no emang yang lapar ini ya. Lah nyanyinya perahu layar. Ya perahunya tak bawa ke sini Loh, gitu lah. bisa nanti aku tak naik perahunya di tengah-tengah sini. Waduh, anjlok ini. Nah ini Ambiar. Pas Semanggi Surabaya, Oke, silakan semangginya. dilanjut dengan Iya, Ade. nggak Rina. ada di mana-mana. Ini adanya di Surabaya. Iya. Iya, Jadi Semanggi ini termasuk Surabaya. icon berarti ya. Iya. Selain ludruk itu Betul, tadi. berarti Ya. ya. Itu icon. Di daerah saya enggak ada yang jual semanggi itu. Nah, daerahnya Mas Wawan di mana? Saya di Banyuwangi. Banyuwangi kalau Mas Minta nomor Wawan. teleponnya dong langsung gitu kan biasanya nak. Bukan lagi sudah punya. Saya tahu tumbuhan semanggi itu di sawah itu memang tumbuh di sawah. Nah, tapi sekarang hilang. Karena apa? Kebudayaan mungkin ya kebiasaan. Nah, saya menganggap bukan kebudayaan, kebiasaan. Masyarakat dahulu kalau mau tanam padi itu serah dibajak, digerabak, itu diangler. Nah, ketika diangler ini muncul tumbuhan, tanaman maupun hewan. Ikan-ikan itu ada. Ini untuk apa? Untuk Menyuburkan tanah menyuburkan ya. tanah. Jadi unsur hara tanah itu dijaga supaya subur. Baru nanti diberujul lagi, digerabak lagi, baru tanam. Lah sekarang enggak. Padi menguning itu sudah siap benihnya. Oh iya. Sudah siap untuk tanam. Sehingga apa? Begitu potong padi, Langsung. ini gilas berujul, langsung gerabak, tanam lagi. Iya. Nah ini, sehingga apa? Seperti semanggi ini Iya. sulit ditemui. Nah di Surabaya mungkin karena rawa-rawa atau di sawah yang banyak apa. Nah, tapi nanti akan hilang karena apa? Lahan kita sudah tergerus oleh rumah-rumah. Iya. Nah ini Jarang. tentunya makanya kebudayaan kita ada lagu semanggi ini tinggal mungkin lagunya, semangginya nanti hilang. Iya. Iya, tinggal lagunya. Tapi aku tuh sebenarnya bangga banget sama Indonesia. Iya. Karena kenapa Mas Wawan? Kuliner aja bisa dibuat lagu loh. Iya. Iya. Kebanyakan kalau lagu itu kan tentang percintaan, tentang apa? Nah, iki kan? jari Mbak Ana Ini kuliner. tergantung kita Kuliner. kepethuk sampean lho tak gawe lagu ya bisa begitu. Kepethuk Mas Anto pun gawe nih. tiga lagu ya. Tergantung kepeduk pokoknya. Iya. Betul ya. Iya. Nah, itu juga termasuk Bener. Getok asale saka telo itu dari mana ya? Nah, itu asalnya ya dari itu. telo. Dari telo. Dari telo itu. Dari daerah mana itu ya? Oh, dari daerah mana itu? Gedok itu ya aslinya dari daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Iya. no, Mbak Ratna. Aku untung dibantu Mbak Ratna tadi. No. Iya, coba enggak kamu salah ngomong kamu ya. Ya tadi ngomongnya aku, geduk Nak. asale saka apa ya? Saka telo. Gedok Ya. asale saka telo. Iya. Terus tiwas ngantuk lek gak salah. Iya, jadi Udah, pokoknya nek ngantuk mangan telo lho, tak apa gara-gara telo terus ngantuk. Nah, mungkin gara-gara itu mungkin yang menciptakan lagu iya, gitu jadi ya. semanggi ciri khas Terinspirasi Surabaya. itu. Betul. Iya. Sudah semangginya. Hmm, Iya toh? ya, ya, semanggi Keseniannya udah. Surabaya, ikonnya apa? Ludruk. Yang tadi, ludruk tadi. Ludruknya juga. Nah, RRI sebagai media penyiaran Saluran ludruk itu budaya. itu sangat ditunggu. Benar. Di daerah saya termasuk saudara yang ada di Papua. Saudara saya di Banyuwangi kan juga ke Sorong. Tapi Iya. itu sedang tanya ludruk, aku nih anu ngrungokne ludruk RRI Masih ada Surabaya. dah gitu. Iya, heeh. Yes. Kemarin juga ada Ada ya yang ada. ngobrol Ada, dari banyak Sorong sih. ya, heeh. Nah, itu akhirnya pendengar-pendengar yang ada di mana-mana kan juga sedang menanti. Nah, ini ya supaya enggak hilang bagaimana? Ya nanti kaitannya dengan kampus-kampus Ya, ya. di kampus. Kampus-kampus Ini ini apa, sedang regenerasi pemain-pemain teater. Nah, mungkin ini nanti salah satunya menjadi generasi-generasi terbaru untuk tokoh-tokoh ludruk, ya toh. Sekarang tokoh ludruk sudah sepuh-sepuh Iya, dan nah mungkin itu loh, Mas sudah Wawan. iya. Akhirnya Kalau kita ada kan yang mengganti, harus ada regenerasi Iya. gitu kan ya. Heeh. Nah, itu tadi. Untuk belajar teater sendiri, ludruk kan ya identik ini dengan nanti teater Bu Ratna Mbak ini, Ratna ya ya. ini. Heeh. Membuat atau kita belajar teater secara otodidak di platform-platform digital kan kayak di YouTube itu kan sebenarnya Ya, bisa. salah satu media juga. Tapi ya. apakah hasilnya itu juga akan seperti saat kita ada pendamping atau pembimbing begitu? Atau Bu? instruktur ini ya. nanti bisa Ya, di ya. anu. Ya, jadi ketika kita proses kreatif yang dilakukan kita belajar lewat media salah satunya YouTube tadi dengan kita secara live Iya. dengan instruktur entah itu di sanggar atau di sekolah seni
Nah itu memang ya gini, semua tergantung individunya sih ya apa. Tapi kalau udah ngomong soal teknis ya, kalau udah ngomong praktikum ya itu sebenarnya alangkah baiknya dan jauh lebih baik ketika live sebenarnya. Namun muncul sebuah persoalan dilematis saat ini kan musim pandemi. Nah sehingga akhirnya mau tidak mau ya salah satunya lewat sosmed itu. Jadi pakai platform-platform itu dengan hasil yang ya seadanya gitu ya kalau dibilang hasil kok semua dari gini, jadi kan hasil dan proses itu kan tidak pernah berkhianat ya. Nah jadi kalau saya pribadi menganalisa itu ya, berdasarkan analisa itu apa semua tergantung individunya sih, mau dari YouTube secara online atau mau live nantinya kalau udah pandeminya udah ini ya udah pergi gitu ya. Nah itu memang semua tergantung individunya dalam belajar proses sejauh mana. Kalau misalkan sementara memang nggak bisa live, nggak ada instruktur, ya di Mbah Google itu, Mbah Google ya di YouTube itu tadi ya. Nah seperti itu. Nah jadi ketika dia semakin intens berproses, saya pikir nggak ada masalah sih gitu. Jadi ya pokoknya semakin intens aja. Jadi kalau mau belajar teater begitu ya Mbak Ratna, apa sih bekal yang harus kita siapkan? Apakah bentuk wajah maksudnya nih muka harus cantik, harus bisa nanti kalau orang cantik harus nanti kan biasanya kan kalau pemain sinetron ini kan cantik-cantik nih ya kan sekarang dipilih-pilihin. Apakah harus mempunyai suara yang harus lantang atau apa? Mungkin sebenarnya kalau itu semua gini, simple aja sih. Harus percaya diri, pede ya. Nah, tetapi tidak semua orang bisa pede. Betul. Lah, gak usah jauh-jauh, saya sendiri insecure gitu ya. Saya itu ya pertama kali ya, kebetulan saya dulu di SMKI ya, di Sekolah Menengah Taraf SMA ya, jadi di situ sebelumnya tuh saya tuh minder gitu loh, jadi nggak akan ngomong kalau nggak diajak ngomong, serius itu saya gitu. Nah ketika saya bercengkrama bersenggama dengan kesenian salah satunya ya itu pertama memang basically musik, tapi saya juga ingin bisa semua. Saya juga sering bercengkrama dengan teater ya kan. Nah itu percaya diri. Harus nah, percaya diri. Tetapi awalnya kan nggak ada ya, nggak bisa percaya. Akhirnya membangun percaya dirinya, mencoba, berusaha. Intinya apa? Bonek ya, Surabaya ya. Nah gitu. Jadi apa nggak akan tahu hasilnya gimana bisa apa enggak gitu. Jadi mau mencoba itu. Kita mau berani mencoba. Akhirnya jadi berdasarkan seiring berjalannya waktu akhirnya bisa. Jadi kalau dulu malu sekarang malu-maluin. Nah jadi memang itu kembali lagi ke tadi ya sebenarnya dasarnya apa sih, itu percaya diri. Jadi meskipun nih maaf ya mungkin asumsi masyarakat berpikir oh berarti harus bakat seni nih, harus punya bakat acting atau apa kalau khusus teater ya. Lah itu pasti kan ada yang kalau misalkan kami nggak punya bakat acting terus gimana? Nah sebenarnya bisa, gitu. Nah sebenarnya itu semua orang bisa, semuanya bisa. Karena apa? Dasar dari teori Howard Gardner. Di situ kan banyak kecerdasan ya. Salah satunya kecerdasan seni. Nah semua jadi acting itu sebenarnya kita tiap hari tuh acting, mandi acting, makan acting. Jadi nggak ada alasan nggak bisa, aku nggak bisa acting. Tuh, tapi ya itu tadi yang dasarnya secara universal percaya diri, berusaha percaya diri, kemudian mau mencoba. Itu sih simple aja. Nah, kamu mau mencoba karena jadi biar kamu tuh acting itu semua orang bisa berakting ya. Jadi tuh paling nggak bisa kalau disuruh nangis sih. Kamu kemarin nangis gitu loh, Ya aku harus beneran nangis gara-gara ada masalah. Habis putus sama si doi pasti nangis pasti. Ya kan? Sih, enggak. Dia itu nangisnya kalau lapar nangis, gitu. nggak punya uang nangis. Gitu. Aku kalau nangis ya. misalnya kayak tadi semangginya nggak ada di sini tuh nangis. Nah, ya kan aku bilang, dengan tentang itu tentang kuliner itu dia. Ya. Gampang berarti sajennya siap nasi ya. Sajennya. Ya, jadi tadi pembelajaran seni memang butuh kesungguhan ya. Jadi diri pribadi kita harus bersungguh-sungguh, punya semangat. Memang tidak semuanya ditunjang dari bakat, tapi bakat itu juga akan membantu. Nah, bakat itu dari mana sih? Nah, bakat itu memang ada turunan secara gen, secara apa itu dari orang tua, dari nenek, mungkin dari orang tuanya atau dari itu punya keahlian memang di bidang itu bisa menurun ya toh. Tapi dari wong Jawa atau bahasa Indonesia bisa itu karena
terbiasa. Nah, terbiasa itu apa? Ya udah harus kita pelajari. Kita latihan terus tiap hari. Secara terus-menerus gitu. Berlatih itu juga harus ada gurunya. Kalau dulu nyantri, kalau mungkin apa. Nah, sekarang harus ada gurunya. Nah, guru itu untuk apa? Memberikan. Kalau STKW gurunya Pak Oan, kalau di YouTube Mbak Gogel gurunya. Jadi tekniknya, carane nabuh, megangnya seperti apa, itu juga harus dipelajari. Nah, baru nanti mereka akan mengetahui yang benar yang seperti ini. Nah, kita biarkan kalau mereka sedang belajar apapun, kita biarkan, tapi kita arahkan memang seperti ini. Pembelajarannya harus yang pertama percaya harus sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh percaya diri tadi. Banyak adik-adik mahasiswa, adik di SMKI itu apa? Ketika belajar satu semester atau kelas 1 sudah merotol karena tidak sungguh-sungguh. Ya toh? Kalau sungguh-sungguh, ya kalau bisa. Memang harus sungguh-sungguh, semuanya sungguh-sungguh. Ya mereka yang dari nol semuanya berangkat dari nol memang. Ya. Ada yang mereka bisa, tapi kalau bisa tidak meningkatkan prestasinya akan ketinggalan dengan yang dari nol. Ini sama saja. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Mbak Ana kalau menari dulu sekarang tidak sungguh-sungguh menari ya hilang akhirnya tidak bisa ya toh. Nggak bisa. Iya, hilang menarinya. Besi semua. Apalagi dulu nggak bisa menari, sekarang nggak bisa kan? Nggak bisa ya itu. Ya pacaran niso itu. Tapi berarti bisa dikatakan kalau ilmu seni budaya itu sebenarnya adalah ilmu katon gitu ya, bisa dipelajari. Iya, betul. Pokoknya asal teratur, dilatih terus pasti Iya, bisa gitu ya. Kebiasaan, terbiasa. Bismillah itu. Rina, kemarin kita tanya campur sari. Nah, nyanyi itu apa ya. nak? Habis itu aku tampil di RRI. Ya. Ya kan, terus habis itu dapat duit. Terus habis itu ujung-ujungnya duit loh sebenarnya. Makanya Mbak Ana kalau nanti pengen bisa nyanyinya harus dekat dengan penyanyi. Harus dekat sama Jangan penyanyi. jauh-jauh sama Mbak Pur. Gitu. Masuk persyaratannya gitu. Oke deh kalau gitu kita harus sudahi dulu obrolan budaya kali ini. Terima kasih banyak. Saya Ana Riangga. Saya Rina Setiawati. Sampai jumpa. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa yo iya ngono. Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan.